perkenalkan, nama saya Marfati Saleha. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, program studi agribisnis, bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan peternakan. Sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan wawancara laporan praktek mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan materi studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis finansial. Sebelumnya di sini saya sudah dengan Bapak siapa? Selaku pemilik usaha agribisnis budidaya ikan. Mungkin langsung saja pertanyaannya, Pak. Boleh, monggo. Di sini pertanyaan pertama yaitu tentang kebutuhan biaya investasi dan modal kerja. Pertama, bagaimana Bapak menentukan perkiraan biaya investasi awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Untuk investasi awal sih kita kan pakainya kan metode kolam bulat ya. Metode seperti ini. Nah, untuk hal tersebut kita memperhitungkan dari biaya pembelian pembuatan kolam tersebut, investasi awal, terus pipa juga menjadi biaya awal juga, juga ada pipa, ada kolam, itu adalah yang paling utama. Apalagi Lalu apa saja komponen utama yang Bapak anggap penting dalam perhitungan modal kerja usaha ini? kolam dan air. Kolam dan air itu adalah komponen paling utama. Nomor 2, ikan dan pakan, bibit yang baik. Komponen-komponen utama bagi saya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menaksir kebutuhan modal kerja berdasarkan proyeksi penjualan dan biaya operasionalnya? Jadi kalau untuk hal itu kita juga memperhitungkan berapa nilai jual dari harga ikan konsumsi itu sendiri ya. Terus biaya dalam satu kolam ini kita membutuhkan biaya berapa, kita hitung dari kapasitas kolam. Kalau dengan metode seperti ini yang awalnya mungkin bisa kita isi dengan kapasitas 1000 ekor seumpama untuk contoh, kalau menggunakan metode seperti ini kita bisa 2 kali lipatkan dari kapasitas awal. Nah, dari situ berarti seumpama dalam satu kolam ini awalnya 1000 ekor menjadi 2000 ekor, berarti kan kebutuhan pakan kita ada berapa? Misal dalam 1 kilo ikan membutuhkan pakan sekian persen, kan gitu. Kalau dalam 1 kilo ikan ada 100 ekor, kalau kapasitas misalnya ini 2000, berarti kan ada 27 kilo. 27 kilo itu kebutuhan pakan per harinya adalah 3% dari 20 kilo tadi. Seperti itu. Misalnya harga pakan yang kita rekomendasikan di sini itu per kilonya 10 sampai 12 ribu per kilo. Jadi kalau kita kalikan waktu panen 4 bulan, berarti kan 120 hari. 120 hari nanti dikalikan dengan jumlah kebutuhan pakan berapa. Jadi SR atau survival rate-nya itu kurang lebih, jadi besaran pakan yang kita gunakan hampir mirip dengan besaran hasil ikan panen. Seperti itu. Lalu yang kedua tentang sumber pendanaan. Di sini sumber pendanaan apa yang Bapak rencanakan untuk memenuhi kebutuhan biaya investasi dan modal kerja? Kalau sumber dana sih kebetulan kita ikut program BUMDes di tahun 2025, karena sumber dana itu mudah sekali diakses. Jadi saya itu sangat membantu sekali. Jadi sumber dana tersebut pilihan paling tepat bagi saya. Mengapa memilih sumber tersebut? Ya, boleh. Kenapa memilih sumber dana tersebut? Karena banyak keuntungan. Banyak sekali keuntungan dibandingkan kita menggunakan dana-dana sumber dana dari selain daripada BUMDes. Nah, karena keuntungan secara permodalan ataupun sampai
berujung sosial itu juga ada keuntungan dari kita menggunakan dana tersebut. Lalu bagaimana proses pengajuan dan mendapatkan dana dari sumber tersebut? Nah, tapi untuk proses pengajuannya sangat mudah. Kemarin saya itu menghubungi pihak BUMDes, karena di situ yang ditekankan dari BUMDes itu adalah skill atau apa istilahnya punya keterampilan khusus dalam bidang usaha di sektor perikanan ini. Jadi saya mencoba juga di situ peluang saya ada enggak, ternyata peluang saya ada. Nah, disitulah saya mencoba untuk mengakses dana tersebut. Yang ketiga, di sini tentang analisis kelayakan finansial. Bagaimana Bapak memastikan bahwa dana yang diperoleh cukup dan tepat sasaran untuk mendukung kelancaran operasional usaha ini? Jadi kita masih punya pemasukan harian kita sendiri ya, selain daripada menggunakan dana anggaran tersebut. Jadi ketika kita masih punya pemasukan harian itu juga menjadi manajemen daripada dana tersebut. Dana yang kita alokasikan di sini itu tidak akan terganggu oleh kebutuhan finansial pribadi saya. Lalu dalam perencanaan keuangan, bagaimana Bapak mengatasi perhitungan biaya dan pendanaan yang dapat mempengaruhi kebutuhan modal? Bagaimana tadi bisa diulang? Dalam perencanaan keuangan, bagaimana Bapak mengantisipasi penghematan biaya dan pendanaan yang dapat mempengaruhi kebutuhan modal? Oh, ya. Kalau di sini penghematan ya bahkan ya. Penghematan itu kita lakukan di sini, kita ambil pakan alternatif tambahan. Jelas kalau kita memikirkan pakan khusus untuk ikan itu, orientasi orang akan berpikir pakan ikan itu full menggunakan pakan pelet atau pakan apung. Jadi kalau di sini hal itu saya pikirkan ternyata masih ada alternatif lain. Nah, itu kita gunakan untuk menekan biaya operasional tadi. Contoh kita karena nilai ini herbivora juga atau karnivora, dia pemakan daun juga, tetap kita menggunakan pakan alternatif tadi. Contoh seperti daun-daun ini masih kita manfaatkan untuk pembelian pakan tambahan. Itu juga menekan biaya pembelian daripada pakan yang pabrikan seperti itu. Yang terakhir, apakah Bapak perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran investasi dan modal kerja berdasarkan kondisi pasar? Jadi kalau penyesuaian itu, kalau di ikan ini sebenarnya tidak juga ya, karena pasar sudah jelas, terus harga jual konsumsi juga sudah jelas. Jadi penyesuaian saya itu paling nanti bagaimana saya bisa menyesuaikan antara finansial pribadi saya dengan anggaran yang saya butuhkan atau dana yang saya alokasikan di perusahaan. Jadi kalau untuk penyesuaian atau adaptasi terhadap pasar atau apapun itu sebenarnya di sini, di wilayah sini, wilayah Kaliwiro ini sangat mudah, sudah tersusun rapi. Jadi penyesuaian paling tinggal saya di sini bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan pasar-pasar ataupun petani-petani lain. Baik, mungkin hanya ini pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.